Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Hidup adalah Anugerah. Saya mengambilnya dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang kita miliki saat ini adalah hidup karena anugerah Tuhan semata-mata. Bahkan Paulus mengatakan bahwa pengenalannya akan Kristus bukan karena kebenaran diri sendiri dan juga bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan karena anugerah yang diberikan oleh Allah melalui kepercayaannya pada pribadi Yesus Kristus. Siapa yang tidak mengenal Paulus? Paulus adalah seorang Israel sejati. Ada banyak hal yang secara lahiriah dapat membuatnya menjadi pribadi yang tinggi hati. Tetapi di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, Paulus mengatakan bahwa ia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus menganggap bahwa kebanggaannya secara lahiriah termasuk kedudukannya, jabatannya, pendidikannya yang tinggi, ketaatannya pada hukum Taurat dan semuanya yang dahulu telah ia peroleh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi dan pengenalannya akan Kristus yang jauh lebih berharga dan mulia dari apapun yang telah ia miliki. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Dan di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat yang ke-22a mengatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan karena kepandaian, bukan karena kesalehan, bukan karena kekayaan atau apapun yang kita miliki dalam dunia ini, tetapi karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan tidak boleh kita merasa paling benar, paling baik atau paling eksklusif dari orang lain. Karena anugerah Tuhan adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Jadi yang harus kita ingat saat-saat ini adalah yang pertama, hidup yang kita jalani adalah hidup karena anugerah. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Dan yang kedua, karena hidup adalah anugerah, maka sebagai bentuk ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah, berusahalah kita memiliki kehidupan yang berbuah atau berdampak bagi sesama kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat hidup kita berbuah dan bermanfaat bagi
sesama kita. Yang pertama, tinggallah di dalam Dia. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang kedua adalah melupakan apa yang di belakang dan berlari-lari kepada tujuan surgawi. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah saat-saat ini kita sudah sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup yang kita hidupi saat ini adalah pemberian Allah dan anugerah Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Dan ketika kita menyadari hal itu, kita akan terus berusaha untuk hidup menghasilkan buah-buah yang matang dan manis yang dapat dinikmati dan memberkati banyak orang. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, karena pagi hari ini kami telah diingatkan kembali oleh Engkau bahwa hidup yang kami hidupi saat ini adalah sungguh-sungguh merupakan anugerah Tuhan yang besar dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami juga diingatkan untuk kami bekerja menghasilkan buah supaya hidup kami terus berguna dan bermanfaat bagi sesama kami manusia. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Tuhan pimpin dan jadikan berhasil. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu, Yesus.